Kelas online itu scam. Lu makin capek gak sih ngelihat sekarang itu tuh makin banyak kelas online yang ada di sosial media, entah itu di Instagram, TikTok, YouTube, atau ya yang lainnya. Baru dapat duit dikit, bikin kelas online. Cara dapetin 10 juta pertama. Baru viral dikit, bikin kelas online. Cara dapat 10.000 followers di sosial media. Baru kurusan dikit, bikin kelas online. Cara nurunin 10 kilo dalam 1 hari. Males banget anjir. Itu kan yang pasti ada di pikiran lo. Karena makin banyak kelas online yang menjamur di Indonesia, orang-orang tuh udah semakin capek sama yang namanya kelas online. Nah tapi pertanyaannya sekarang, apakah sebenarnya kelas online itu emang beneran scam, jual ludah, atau mungkin beberapa dari kita mikir itu tuh MLM? Sebenarnya bener gak sih? Nah di video kali ini gue pengen ngasih my take on this. Kita pertama mulai dulu ngebahas bahwa kelas online itu scam. Yes or no? Sebelum gue lanjut lebih dalam lagi, gue pengen kasih disclaimer dulu bahwa apa yang akan gue share di video ini itu tuh murni opini gue pribadi, dan bahkan gue itu adalah seorang content creator yang juga bikin kelas online. Nah jadi gue pengen kasih sudut pandang dari seseorang yang emang udah di industri ini dan bikin kelas online juga. Dari bikin kelas online, gue bisa bilang bahwa hidup gue itu tuh cukup berubah. Bahkan nggak berubah banget. Karena sebelumnya gue tuh sampai nggak kepikiran bahwa gue tuh bisa mendapatkan income sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini. Fenomena kelas online kayak gini itu tuh sebenarnya udah lama banget, udah tua banget. Dan bahkan di luar negeri, mungkin tadi Amerika atau mungkin di Eropa sana, kelas online kayak gini itu tuh udah ada dari sekitar 10 tahun yang lalu. Ya namun yang namanya Indonesia, kalau misalnya kita mengadaptasikan sesuatu hal, itu pasti kita agak sedikit ketinggalan. Nah kalau misalnya kita tarik garis ke present moment, ke saat ini, ketika gue ngebahas tentang kelas online, siapa sih orang pertama yang ada di pikiran lo? Kita ngomongin Indonesia ya. Kemungkinan besar orang yang muncul di pikiran lo adalah Timothy Ronald dan Akademi Kriptonya. Ada yang melihat mereka sebagai bocah sok tahu yang kaya karena hoki dan menyesatkan masyarakat Indonesia, tapi ada juga yang melihat mereka sebagai pahlawan karena hidupnya berubah setelah mengikuti nasihat dan kelas dari mereka. Either way, apapun itu pendapat orang-orang atau mungkin pendapat lo terhadap mereka, gue nggak mau ngebahas itu di sini karena gue netral di sini. Tapi sebagai content creator yang juga memonetisasi akunnya dengan cara menjual kelas online juga, yaitu menjual ilmu, gue bisa bilang satu hal yang pasti, bahwa Timothy Ronald itu tuh jenius dalam mengeksekusi ide-idenya sampai akhirnya bisa sebesar itu. Kuncinya banyak banget, karena coba deh lu pikirin, anak random di jalanan atau dimanapun itu lu suruh ikutin kayak Timothy Ronald, bisa nggak? Ya belum tentu. Itu emang udah bener-bener harus pinter, nekat, dan punya nyali yang tinggi banget. Ini semua disatuin sama eksekusi yang bagus, akhirnya bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dari gue pribadi sebagai digital marketer dan sebagai content creator, ya gue sih respect ya. Gak cuma Timothy Ronald, sekarang kita lihat di luar negeri. Iman Gachi bikin kelas SMMA atau Social Media Marketing Agency. Jordan Welch bikin kelas dropshipping. Dan bahkan mungkin nama yang lo nggak asing lagi, yaitu Andrew Tate. Dia kan sampai bikin universitas untuk membantu pengikutnya tuh bisa menghasilkan lebih lagi dari social media dan side hustle. At the end of the day, yang mereka ajarkan ke kita semua ini adalah high income skills. Dimana kalau misalnya kita bisa menguasai skill itu, ya kita bisa mendapatkan income yang tinggi. Masing-masing dari mereka ini itu tuh punya pengalaman sendiri dan udah di industri mereka tuh cukup lama. Jadi mereka tuh bukan orang yang tiba-tiba kaya dan akhirnya buka kelas, ya jadi kayanya dari kelas gitu loh. Jadi yang mereka ajarin ke murid-muridnya itu tuh real success story mereka dan experience mereka. Nggak bisa diomongin cuman omong kosong, karena emang bener-bener mereka udah lakuin gitu loh. Ini sih sepengetahuan gue ya, karena kalau misalnya kita lihat Timothy Ronald, dia bilang dia tuh udah bisnis dari 10 tahun yang lalu. Iman Gaji tuh juga, kalau misalnya kita lihat YouTube channel dia, scroll aja video-videonya sampai yang paling bawah. Dari bertahun-tahun yang lalu, dia tuh udah ngomongin hal ini juga. Cuman baru terkenalnya belakangan ini aja. Nah, jadi itu adalah fakta yang perlu kita tahu, bahwa sebenarnya terlepas dari kontroversi yang mereka punya sekarang itu, mereka tuh tetap orang-orang yang emang dari sananya yang menurut gue, mereka worked for it dan mereka gain what they worked for. Nah, sekarang pertanyaan menariknya. For me, this is the $1 million question. Sebagian besar kekayaan mereka itu tuh datangnya dari mana? Kalau misalnya kita lihat, kemungkinan besar ini berdasarkan banyak orang yang udah riset juga ya, udah ada banyak di YouTube ngomongin ini juga. Kekayaan terbesar orang-orang yang jualan kelas ini, itu tuh dari kelas online mereka. Semua orang yang menjalani bisnis kelas online ini tahu, uang terbesar itu tuh adanya tuh di info products. Dan industri ini itu tuh yang lagi gila-gila sekarang. Jadi bukan berarti mereka tuh hanya kaya karena kelas online mereka. Enggak. Mereka dari sananya emang udah cukup kaya, tapi mereka jadi makin kaya karena kelas online ini. Itu dua hal berbeda ya yang harus kita tahu. Itulah kenapa kalau orang sukses dropshipping, mereka tuh bikin kelas gimana caranya sukses dropshipping. Itulah kenapa kalau misalnya orang sukses bikin agensi, mereka bikin kelas gimana caranya sukses buka agensi. As simple as that. Nah sekarang kita lanjut bahas the $1 million opportunity. Kita udah tahu kalau misalnya the big money is in info products, atau mungkin kalau misalnya zaman sekarang kita lebih kenal juga sebagai digital products. Karena seringkali info produk ini itu tuh udah bergerak. Yang dulunya kita
info itu tuh ada di buku, ada di workshop, ada di yang lain-lain sifatnya fisik. Sekarang kita tuh udah mulai bergeser eranya ke yang digital. Kita udah mulai bikin online course, kita mulai bikin ebook, kita mulai bikin template, bikin guide, bikin webinar, bikin cohort classes, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, kita tahu sekarang the attention and the money is in the info products industry. What are we going to do with it? Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Mungkin lo masih berpikir, duitnya sih gede, tapi kalau kayak gini-gini kan scam juga. So here's my take. Info products atau digital products itu bisa jadi scam, tapi bisa jadi enggak juga. Nah, yang membedakan ada di mana? Ada di dua hal, di educator track record sama di educator monetization path. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu educator track record. Sebelum kita ikut kelas online, supaya menghindar dari yang namanya scam, baiknya kita background check dulu. Apakah si pengajar ini udah lama dalam industri yang ditekuninya? Atau baru? Apakah dia sendiri menerapkan apa yang diajarkan? Dan yang terakhir, apakah ada bukti nyata dari apa yang dia bicarakan? Jadi kalau misalnya jawaban untuk ketiga pertanyaan itu negatif, ya kemungkinan besar itu scam. This is just another random dude yang pengen cuan doang tuh dari kelas online. Gak ada niatan bantu orang, yang penting cuan doang. Yang kedua adalah educator monetization path. Kita harus tahu dulu bisnis lain apa atau inisiatif lain apa yang sedang dikembangkan oleh edukator atau si penjual kelas online tersebut. Kalau misalnya dia cuma make money dari kelas online, itu kita perlu lebih kritis. Karena kalau misalnya dia nggak ada yang beli kelas online ya dia kagak kaya gitu loh, dia kagak ada duit. Nih yang penting ya, don't be atau jangan sampai lo jadi atau lo belajar dari business coach yang ngajarin business coach on how to teach business coach how to do business gitu loh. Paham gak sih? It's just nothing, it's just gak ada substance-nya. Get what I mean? Kalau misalnya nggak, coba denger poin barusan lagi. Lu repeat lagi sampai akhirnya lu ngerti. Karena kalau misalnya bisnis utama seseorang ini cuma bisnis coach dan dia ngajarin orang lain gimana cara ngejalanin bisnis, ya bisnis dia cuma ngajarin orang gimana cara ngejalanin bisnis gitu loh. Jadi nggak ada real bisnisnya. And that, my friend, might be a scam. And one more thing, ini yang menurut gue nggak kalah penting. Bagi lo yang sampai sekarang masih ngerasa bahwa kelas online itu scam, sekarang gue pengen tanya deh, apa bedanya kelas online sama sekolah? Kalau misalnya kelas online itu scam, ngapain lo sekolah atau lo nyekolahin anak lo gitu loh? Karena nyatanya kedua hal ini itu tuh sama tapi agak berbeda juga. Maksudnya gimana? Kedua hal ini itu tuh nggak cuma ngejual ilmu. Kalau misalnya kita cuma ngejual ilmu doang, ngapain lo belajar kelas online? Ngapain lo sekolah? Nonton aja YouTube. Belajar matematika bisa dari YouTube, belajar gimana cara bangun bisnis bisa dari YouTube, nonton aja YouTube gratis, ngapain bayar duit gitu loh. Everything is there on the internet, tinggal kita cari aja, modal niat dong pengen cari atau kagak. Dapat sih dapat, pasti bisa gitu. Nyatanya, here's the harsh truth. People don't buy information, people buy access and they buy the experience. Jadi itulah yang membedakan kelas online dan sekolah. Di sekolah kita diajarin disiplin, experience-nya itu kita di-drill supaya jadi anak yang responsible karena tugas kita ya dapat nilai bagus. Itu yang kita diajarin di sekolah. Di kelas online juga berbeda. Experience-nya apa yang kita bisa tawarkan dan strukturnya tuh gimana. People buy those things, bukan information. Inilah yang membedakan orang tuh bisa sukses atau enggak dalam industri info produk ini. Dan good news-nya, kalau misalnya kita ngerti gimana cara menstrukturkan informasi dengan baik dan bisa memberi experience yang bagus, apapun itu hobi kita, apapun itu hal yang kita suka, passion kita bisa monetize, kita bisa mendapatkan uang dari sana. Suka tenis? Tinggal ngajar tenis. Suka masak? Tinggal ngajar masak. Suka fitness? Ya tinggal ngajar fitness. The possibility is endless. Kenapa bisa endless? Kita bahas di topik kita yang selanjutnya, yaitu creating leverage. Hal yang gue paling suka dari kelas online digital products atau info products lainnya adalah satu kata kunci ini, yaitu leverage. Karena kelas online ini, karena info produk ini, apalagi yang digital ya, itu tuh game changer banget. Sekarang kita pikir deh, kelas online atau digital produk lainnya, kita tuh cuma capek itu tuh di awal. Ketika kita lagi bikin kelasnya, kita rekaman modul, kita nulis, kita ngelakuin apapun itu, nge-prepare websitenya ya, kita cuma capek di awal. Setelah kita udah selesai menyiapkan semua itu, yang perlu kita tinggal lakuin apa? Nggak perlu ngapa-ngapain lagi, cuma tinggal jualan aja, nggak perlu bikin lagi. Nggak ada maintenance-nya sama sekali produknya. Tinggal kita fokus di jualan doang. Jadi bikinnya sekali, jualnya bisa berkali-kali. Berbeda dengan physical products lainnya. Kita bikin baju, udah habis stoknya, harus bikin lagi, produksi lagi. Kita bikin buku, udah habis, harus produksi lagi. Ini digital products, bikinnya sekali, jualnya berkali-kali. That's leverage. Maintenance-nya itu tuh low banget, tapi result tuh gila banget, high banget. Jadi nggak harus capek-capek. Kalau misalnya kita mau jualan lebih banyak, mau cuan lebih banyak, ya harus kerja lebih keras. Enggak. Di sini kita kerjanya tuh cerdas, bukan kerja keras. Bikin sekali, tinggal jualnya berkali-kali. Sistemnya ada, kita bisa automate, tinggal jualan aja. Kelar, kita nggak ngapa-ngapain. Lu mau ke Bali, lu mau ke Tokyo, lu mau ke Amerika, lu nggak ngapa-ngapain. As long as you have the product and you have the system running, it runs on itself. You can earn while you sleep. Lo bisa menghasilkan selagi lo tidur. Kuncinya adalah belajar value creation.
bangun personal branding, bikin konten yang membantu masalah orang lain, mendekatlah dengan audiens, berkumpul menjadi komunitas, buat digital product sekali, jual berkali-kali, jadilah miliuner dengan membantu hidup orang lain. Kurang lebih itu yang gue bisa share buat kita semua supaya lo semakin melek nih dengan adanya tren yang lagi gila-gilaan yang belakangan ini, yaitu bikin kelas online. Apakah itu scam atau enggak? What's your take? Kalau misalnya menurut gue ya tadi lagi, bisa iya bisa enggak, tapi balik lagi ke kalian semua. Sekarang pilihannya ada di tangan lo. Kesempatannya untuk make a lot of money dan bikin impact yang sangat bagus ke sekitar kita, itu tuh udah ada di depan mata kita. Cuman kita mau ambil aja atau enggak. Kalau misalnya lo pengen bisa memanfaatkan momentum ini untuk work less and earn more, jangan lupa buat subscribe ke channel ini dan cek link yang ada di deskripsi karena gue yakin bisa bermanfaat buat lo. Kalau misalnya ada request untuk topik selanjutnya, komen juga and I'll see you in the next video.